Wanawangna Rimalasti Kaing Iwang Panjati Awon. Kira-kira jembatan ini beberapa meter ya panjangnya ya, dan ketika mereka berjalan melewati jembatan tersebut, sosok ini ternyata terus mengikuti dari belakang. Sosok ini Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini cerita yang berhubungan dengan jembatan ya. Jadi ada suatu peristiwa di masa lampau ketika orang membuat jembatan itu biasanya mereka menumbalkan sesuatu ketika membangunnya. Ada yang kalau sekarang itu biasanya mereka memakai kerbau ya, kepala kerbau atau sapi dan lain sebagainya. Tetapi di masa lalu banyak sekali mereka yang mengorbankan manusia ketika membuat jembatan tersebut. Dan ketika ada beberapa anggapan-anggapan bahwa jembatan, konstruksi bangunan di zaman dahulu itu sangat kokoh dan kuat, ada pula suatu cerita atau anggapan orang-orang dari masa lampau bahwa konstruksi orang zaman dahulu itu sangat kuat, itu sebenarnya ada rahasia di dalamnya. Bukan karena mereka insinyur-insinyurnya ketika membangun itu memiliki kemampuan yang lebih hebat, tetapi mereka konon katanya biasanya ketika membangun sesuatu itu menumbalkan sesuatu, bahkan orang. Di desa saya sendiri di daerah Jawa Timur ya, di daerah Ngawi itu ada sebuah jembatan yang ada dua jembatan. Jadi ada jembatan baru, ada jembatan lama, dan jembatan lamanya ini tiang-tiangnya ini masih tersisa dan cukup kokoh, padahal konon jembatan itu dulu diledakkan ya. Jadi untuk menghalangi suplai logistik dari Belanda ya, dari arah Jawa Tengah ke arah Jawa Timur, itu jembatan tersebut diledakkan, tetapi tiangnya itu tidak hancur sama sekali, masih kokoh berdiri sampai sekarang. Dan tempat tersebut dianggap seram ya, karena banyak kejadian yang aneh-aneh di jembatan tersebut sampai saat ini. Dan cerita orang-orang tua di situ, konon ketika membangun jembatan tersebut, ketika itu ada orang nyebutnya keledek atau apa, yang di situ disuruh menari dan lain sebagainya, lalu ditimbun beton jadikan pondasi jembatan tersebut sebagai tumbal ya. Nah, kejadian yang saya ceritakan ini
terjadi di daerah Bojonegoro. Jadi ada cerita, ini cerita dari subscriber ya. Nah, ceritanya ketika itu dia sedang bepergian di malam hari. Jadi di kampungnya itu ada sebuah jembatan yang kurang lebih samalah dengan yang saya ceritakan. Nah, jembatan ini jarang dilalui orang di malam hari, jadi kondisinya sangat sepi bila malam hari. Dan di kampungnya tersebut juga memang kondisinya tidak terlalu ramai ya, jadi sangat sepi. Dan jembatannya ini memang orang-orang tidak menjauhi atau kurang suka lewat jembatan tersebut di malam hari dikarenakan banyak cerita-cerita ya. Nah, orang ini namanya Rahmat. Ketika itu dia dan temannya, jadi temannya yang mengendarai motor melewati jembatan tersebut di malam hari ya. Awalnya Rahmat ini ragu-ragu ketika itu mau lewat jembatan tersebut, dan dia memberitahu temannya tadi, temannya Warno ya, no, ini jembatan ini kalau katanya serem, kalau kita lewat malam di sini biasanya diganggu, kata Rahmat ketika itu. Dan Warno ketika itu tidak terlalu peduli, alah lewat-lewatlah, gak usah takut, seperti itu kata Warno ketika itu. Nah, jembatan ini penerangannya sangat sedikit ya, jadi hanya ada penerangan tapi bukan di jembatannya, di jauh dari jembatannya. Dan itu pun swadaya dari rumah yang paling dekat dari jembatan tersebut, dia memasang lampu di situ. Dan mereka pun melewati lampu tersebut dan mendekat ke arah jembatan itu. Dan menjelang dekat ke jembatan tersebut, Rahmat ini mencium bau, ketika itu mencium bau yang sangat busuk ya, seperti bau bangkai. Dan dia pun memberitahu Warno, ini kok baunya busuk banget. Dan Warno pun mengatakan, bau apa? Aku nggak nyium bau apa-apa, kata Warno ketika itu. Tapi Rahmat ini terus mencium bau yang semakin busuk. Dan ketika mereka mendekati jembatan, semakin dekat dengan jembatan tersebut, ternyata ada orang yang sedang jalan di jembatan tersebut ya. Jadi ada beberapa rombongan. Tetapi anehnya rombongan ini semuanya menunduk. Jadi tidak berdiri seperti orang normal ya. Jadi mereka rata-rata jalannya semuanya menunduk. Dan jembatan tersebut kan kecil, jadi lebarnya itu kurang lebih hanya 1 meter ya. Jadi kadang-kadang hanya 1 kendaraan yang bisa lewat. Jika ada 2 kendaraan yang lewat, itu kadang salah satunya berhenti dulu, kadang bisa berpapasan, tetapi biasanya orang-orang yang berani saja yang langsung lewat berpapasan. Tetapi bila yang lewat, yang berjalan di jembatan tersebut, orang yang berjalan biasanya motor bisa ya jalan ke atas melewati jembatan tersebut. Nah, Warno ini langsung berjalan ya, langsung naik ke jembatan tersebut, karena yang lewat orang-orang tadi jalannya memanjang ya, satu-satu seperti itu, memanjang ke depan. Dan Rahmat ini hanya melihat orang-orang tersebut ya dari belakang, karena mereka jalan di depannya.
Dari belakang Warno mengamati orang ini, semuanya menunduk dan dia mencium bau bangkai tersebut makin menusuk hidungnya ya. Jadi motor ini pun lewat di situ, berjalan, dan ketika berpapasan dengan orang-orang tersebut, bukan Warno ya, Rahmat tadi, dia menoleh dan melihat orang-orang tersebut, dan ketika itu dia sangat shock ya, sangat terkejut, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya diam. Dan motor ini pun berjalan terus, tetapi ketika di ujung jembatan itu motor ini mogok, bensinnya habis atau entah kenapa tiba-tiba mogok ya. Jadi terpaksa mereka turun dan Warno ini Rahmat ini langsung jalan cepat di depan, dan Warno marah-marah ya, nyuruh membantu mendorong motor tersebut. Akhirnya dia pun terpaksa kembali lagi sambil pura-pura cuek. Sebenarnya dia sangat ketakutan ya melihat sosok orang yang berjalan tadi. Nah, akhirnya mereka pun menuntun motor ini dengan pelan-pelan, lalu berhenti sebentar di situ karena mereka sebenarnya ketika itu habis bekerja ya, jadi letih, dan mereka pun berhenti setelah jembatan itu ya, di tempat setelah jembatan itu. Warno memaksa untuk berhenti ketika itu. Sebenarnya Rahmat ini mengajak terus saja, tapi Warno memaksa untuk berhenti. Akhirnya dia pun berhenti sambil menyenggol. Rahmat ini waktu berhenti menyenggol Warno. "Noh, kamu nggak takut ya?" kata Rahmat ketika itu ya. Warno pun bertanya, "Takut apa? Nggak ada apa-apa kok takut," kata Warno. Itu dia menunjuk sambil memberi kode ya dengan bahunya ke arah orang-orang yang tadi berjalan di jembatan, yang sekarang mulai turun dari jembatan ke arah mereka. Ternyata apesnya si Rahmat ini, ternyata Warno tidak melihat sama sekali apa yang dilihat oleh Rahmat ya. Jadi dia tidak merasa takut atau apa-apa. Dan ternyata yang dilihat oleh Rahmat ini ketika dia melewati orang-orang ini dan menoleh ke arah mereka, melihat muka mereka, ternyata mereka tidak ada kepalanya ya. Jadi orang-orang tanpa kepala, bukan menunduk tapi memang tidak ada kepalanya. Dan di arah jalan setelah jembatan tersebut sudah tidak ada penerangan lagi ya. Jadi bila sebelum jembatan tadi ada lampu swadaya masyarakat, karena di situ ke arah jembatan itu agak jauh. Sebelumnya itu ada rumah penduduk di situ, tapi setelahnya itu tidak ada rumah sama sekali. Jadi tidak ada lampu sama sekali di tempat tersebut sampai jarak beberapa ratus meter di depannya itu baru ada rumah. Akhirnya karena ternyata hanya dirinya sendiri yang melihat, Rahmat pun pura-pura tidak tahu ya, hanya diam, hanya ketika Warno mengajaknya bicara, dia pura-pura menanggapi obrolan dengan santai, padahal sebenarnya dia sangat ketakutan. Dan sosok-sosok ini semakin dekat dengan mereka, dan Rahmat ini sebenarnya semakin ketakutan ketika itu, semakin mencium bau bangkai tadi lagi, tapi dia berusaha mengalihkan pandangannya dan pura-pura tidak tahu. Dan sosok ini pun lewat terus, melewati mereka sampai mereka membelok. Setelah melewati mereka beberapa meter, mereka membelok ke arah pepohonan ya. Jadi di pinggir jalan ada beberapa pepohonan besar, mereka membelok ke arah situ, dan akhirnya Rahmat ini bernafas lega karena tidak
melihat sosok-sosok tersebut lagi. Dan ketika itu motor ini ketika dicoba dinyalakan lagi sudah nyala lagi ya, dan mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan Rahmat setelah itu menceritakan semua yang dia alami dari waktu mereka sebelum naik ke jembatan, apa yang dia lihat, dia ceritakan semuanya ke Warno, dan Warno pun mendengar itu merinding. Nah, cerita yang akan saya ceritakan selanjutnya yang masih berhubungan, ini ceritanya terjadi di Aceh ya, yang berhubungan dengan judul dari cerita ini, Tangkorak ya. Sebenarnya yang menceritakan ini memberikan suatu gambar yang ditulis di situ Tangkorak, dan ini yang saya jadikan judul. Sebenarnya mungkin kurang ada hubungannya dengan cerita ini, tetapi ada hubungannya dengan cerita yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, ini ceritanya diceritakan oleh Junirullah ya namanya, dan nanti linknya mungkin akan saya sertakan di bawah. Junirullah ini di waktu kecil di kampungnya ini ada sebuah jembatan, dan kakeknya ini selalu berpesan kepadanya agar tidak melewati jembatan tersebut. Dan jembatan ini jembatan sudah lama ya, entah tidak diketahui apa penyebabnya, kakeknya kok menyuruh dia bila waktu menjelang maghrib itu sudah nggak usah keluar-keluar lagi di dalam rumah tersebut, apalagi melewati jembatan itu ya. Nah, Junirullah pun mendengarkan semua pesan dari kakeknya ini dan tidak pernah keluar bila hari sudah malamnya. Dan memang keluar menjelang maghrib itu bagi anak-anak kurang bagus ya. Biasanya orang tua zaman dulu memang sering berpesan seperti itu. Nah, tetapi ada suatu peristiwa ketika itu di mana Junirullah dan bapaknya harus menghadiri suatu pengajian di kampung sampai jam 10 malam ketika itu, dan akhirnya mereka pun terpaksa pulang jam 10 malam ketika itu. Nah, ketika itu mereka naik sepeda ya, jadi naik sepeda ontel dengan bapaknya yang menyetir dan dia duduk di belakang, dan kejadiannya ini sudah sangat lama sekali. Mereka pun melewati jembatan tersebut di malam itu setelah pengajian. Nah, ketika melewati jembatan tersebut, tiba-tiba mata Junirullah ini menangkap sesosok yang berdiri di jembatan tersebut, dan dia sangat gemetar ketakutannya ketika itu dan berpegangan dengan erat ke bapaknya. Dan ketika mereka melewati jembatan tersebut, sosok ini mengejar mereka dari belakang. Kira-kira jembatan ini beberapa meter ya panjangnya ya. Dan ketika mereka berjalan melewati jembatan tersebut, sosok ini ternyata terus mengikuti dari belakang. Sosok ini ketika itu ternyata tidak ada kepalanya ya. Jadi Junirullah melihat sosok tanpa kepala yang terus mengikuti mereka dari belakang. Dan ketika itu bapaknya mengayuh sepeda sangat cepat melewati jembatan tersebut. Wallahu a'lam kenapa, mungkin karena dia juga merasakan apa yang dilihat oleh Junirullah, dan juga karena terkenal angker ya jembatan tersebut. Akhirnya dia pun mengebut dengan sepedanya, dan Junirullah melihat sosok ini terus mengikuti mereka sampai di ujung jembatan. Jadi mengikuti terus sampai di ujung jembatan,
Dan setelah sampai di ujung jembatan, sosok ini baru berhenti dan melambai-lambaikan tangannya ke arah Junirullah ketika Junirullah melihatnya, ya, jadi menoleh ke belakang. Dan peristiwa ini menjadi ingatan yang susah dilupakan oleh Junirullah. Nah, seperti yang cerita-cerita sebelumnya, kemungkinan menurut Junirullah bangunan jembatan tersebut juga diberi tumbal, ya, karena insinyur-insinyur zaman dahulu, terutama yang dari Jawa, yang membangun yang ikut membangun bangunan ke seluruh Indonesia bersama dengan para kontraktornya dan lain sebagainya, itu memang biasanya konon banyak melakukan ritual-ritual seperti itu, ya, jadi memasang tumbal. Kalau sampai sekarang itu biasanya paling tidak mereka itu masih, kalau tidak mengorbankan binatang, masih paling tidak mengikatkan kain, ya, mengikatkan kain tertentu di bangunan yang mereka bangun biar tidak terjadi apa-apa, katanya. Sampai sekarang itu masih ada. Wallahu a'lam, ya, sebenarnya seperti itu harusnya tidak ada lagi, karena justru dengan dilakukannya hal-hal seperti itu justru malah menggelitik setan atau jin untuk terus mengganggu, untuk terus terlibat dalam kehidupan manusia, ya, untuk menakut-nakuti atau menyebarkan fitnah-fitnahnya dan lain sebagainya. Yang jelas semoga cerita ini bisa diambil manfaatnya. Cerita ini hanya dari orang lain, bagaimana cerita aslinya wallahu a'lam, ya. Paling tidak kita hanya bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.